itu terjadinya kebakaran. Kebakaran itu ada 3 materi. Jadi unsur dari kebakaran itu ada 3, ialah pertama panas, yang kedua bahan bakar, yang ketiga adalah oksigen. Gitu. Jadi kalau misalkan salah satunya tidak ada, berarti dia tidak akan jadi api. Tapi kalau misalkan semuanya 3 unsur itu sudah terpenuhi, dia akan menjadi sumber api. Gitu. Dan proses penyalaan api itu sangat cepat ya Bu, biasanya ya kan. Dari api kecil makin lama makin besar, akhirnya menghanguskan. Nah, kalau misalkan memang di sini ada alat modern menggunakan karung goni atau daster atau handuk yang dibasahkan, atau menggunakan apar yang sudah ada yang tradisional, ada yang modern, yang lebih canggih lagi. Apar itu adalah betul, alat pemadam api ringan yang mudah digunakan. Nah, di sini ada kelas-kelasnya ya Bu. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Fungsinya itu penggunaannya untuk apa? Kalau kelas A-nya itu adalah untuk unsur zat padat, kayak misalkan kayu, kain, segala macam. Kalau yang khusus B-nya adalah dia bahan bakar berbentuk cair atau gas. Nah, kalau yang C ini adalah dia dari listrikan. Misalkan kayak dari listrik, dari arus hubungan arus pendek, segala macamnya. Nah, di kategori apar ini dia bisa digunakan kelas A, B, kelas C. Jadi 3 materi yang padat, gas, cair, sama listrik itu bisa digunakan semuanya. Nah, kalau untuk yang kelas D sama kelas K itu beda metode. Biasanya kalau kelas D itu dia menggunakan karena dia barangnya logam, dia ada apar yang tersendiri. Cuma biasanya kalau apar yang tersendiri kan dulu menggunakan apar yang jenis yang lain, cuma sudah tidak diboleh digunakan. Nah, kalau untuk kelas K-nya tersebut itu adalah minyak dari hasil kebakaran. Jadi minyak itu bisa B sama K. Kalau B-nya itu kayak bahan bakar berbentuk minyak atau BBM atau gas. Ya, kalau misalkan K-nya itu minyak jelantah. Minyak jelantah itu misalkan ibu lagi masak, terus tiba-tiba kebakaran. Minyak itu kan panas, ya kan? Ada timbulnya api segala macam, dia merambat dan terjadilah kebakaran. Nah, di sini saya akan membahas masalah menggunakan dari materi kompor gas. Semua ibu-ibu pasti ada di rumahnya ya. Nah, ini ada namanya apa Bu? Regulator. Nah, ini regulator saya bawa 2. Ini yang tekanan sedang ke tinggi. Nah, kalau yang ini langsung ke tekanan tinggi. Nah, kalau misalkan regulator ini dia ada 3 putaran ya Bu. Ibu-ibu ada yang tahu putarannya? Nah, kalau 3 putaran ini biasanya kan kalau kita tancapkan ini kan masuk, dia masih bisa terbuka, terlepas terbuka. Kalau misalkan dia setengah, dia tertutup, terkunci. Tapi kalau misalkan diturunin lagi sampai bawah, berarti dia tertutup, terbuka. Sampai sini ada yang paham? Apa aja tadi Bu? Dari atas? Iya. Nah, maksudnya dari sini ada yang paham? Ada yang paham? Nah, kalau misalkan terbuka itu kita angkat, dia lepas. Kalau misalkan dia tertutup, terkunci, ini posisinya udah terkunci, tapi dia gasnya nggak kebuka, jadi nggak ada aliran gas yang keluar. Tapi kalau dia turunin ke bawah, dia udah terkunci, tapi gasnya kebuka. Nah, gitu ya cara pembedaannya. Nah ya, cuma kalau misalkan bau itu nanti kita pelajaran di gasnya tersebut. Nah, biasanya kalau masalah dari regulator ini kan ada yang manometernya buat ngasih tahu tekanan. Dia ini ada tekanan merah hijau, biasanya di hijau, berarti dia masih penuh, dalam kondisi penuh. Nah, dari sini regulator ini ada bunyi. Nah, ini bunyi ini adalah namanya gotrik. Gotrik itu adalah dia yang kayak semacam pelor, ada di sepeda-sepeda atau di mana gitu. Dia buat fungsinya adalah buat memampatkan.
Jadi kalau misalkan dia tidak ada tekanan, dia akan termampat sama si gotrinya ini. Contohnya seperti ini. Ini tekanan ada ya Bu? Kebuka ya. Nah kalau misalkan saya tutup begini, karena ada tekanan, nah dia bunyi itu. Nah karena ada gotrinya jadi ketahan dia, gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak ada gotrinya, dia langsung ngejos, ya gitu. Jadi fungsi si gotrinya ini buat nutup. Tapi kalau misalkan dia udah tersambung sama si selang, sama si kompor, karena dia ada tekanan, jadinya dia bakal buka, gitu ya Bu. Nah dari regulator kita sudah pelajari. Selanjutnya, ini namanya selang. Selang itu ada dua bahan, bukan dua bahan, ada dua macam, ada yang besar dan yang kecil. Biasanya kalau yang ibu-ibu menggunakan blue gas, biasanya selangnya lihat lebih kecil dari segi. Menggunakan karung golinya kita pelajari. Ya, ulangin lagi. Jadi ibu jarinya di atas ini. Ibu jarinya ditaruh di depan, terus sisa jarinya ditaruh di belakang. Nah setelah dipegang seperti ini langsung dilipat. Nah kalau ibu-ibu kan punya tangannya penting tuh. Kalau udah biasa latihan belum cobek ya, mau cabai di cobek kan. Apa nari jaipong kayak kan? Ya, intinya kuncinya apa? Nggak boleh panik. Kalau kita udah panik, semuanya konsentrasi kita hilang semua. Ya, buyar. Nah, setelah dilipat, kalau bisa nanti mukanya itu dilindungin, tangan-tangannya semuanya harus ada di dalam si karung. Ya, jadi biar menghindari kalau ada api, tangan kita nggak kebakar. Nah, kalau cara ngeliriknya atau cara ngintipnya, nanti, nah seperti itu, diintip, ya apinya yang diintip, asal jangan bini tetangga diintip. Seperti itu. Nah taruh pelan, nggak boleh panik. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bu. Ini belum ada apinya, nanti yang mau coba nanti di luar ada apinya biar Ibu belajar. Ya, jempolnya di depan, karungnya di tengah, 4 jari ini ditutupin sih. Cuma kalau misalkan kita tidak nanti, kalau apa namanya, kita nggak bisa terlatih, nggak pelan-pelan, nanti malah jadi bahaya. Kalau misalkan ada yang mau dicoba, sekalian coba Bu, biar nggak penasaran. Apinya. Nah, iya dilipat. Tangannya ditutupin cuma. Ditutupin ya, ditutupin dalam karung. Nah, ya. Ya, terus diintip, taruh pelan. Cuma nggak boleh dilempar ya. Nanti kita praktekkan di luar menggunakan api. Kalau ditakutnya nanti pas lempar begitu, ntar apinya malah jadi buyar, malah jadi kemana-mana. Kitanya udah panik, apinya malah tambah ngerambat.